Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabul jannati ashaban nar. Jadi setelah berada di tempatnya masing-masing ya. Setelah hisab dijalankan, kemudian ada yang sudah masuk neraka dan ada juga yang masuk surga. Kemudian yang masuk surga ini bisa saling melihat ya. Ini yang menyedihkan itu ya dulu ya. Jadi para penghuni neraka dan para penghuni surga itu bisa saling melihat. Itu yang bikin makin apa, terutama para penghuni neraka. Nanti akan diceritakan di ayat-ayat setelahnya ini ya. Betapa sakitnya penduduk neraka itu berlipat itu kan satu ya. Satu karena mereka sudah sakit, yang misalnya api itu di dunia ini hanya 100 derajat gitu ya. Api di neraka itu panasnya itu 1000 kali lipat. Padahal kalau kita naruh tangan kita, jari kita di atas lilin saja, nggak usah 1 menit, 10 detik aja udah nggak kuat. Padahal panasnya lilin itu hanya sepersekian ribu dibanding panasnya api neraka, dan di neraka bukan hanya 10 detik. Mau dibilang. Nah, itu pertama sakit. Yang kedua, sakitnya itu adalah diuleh-ulehke. Diuleh-ulehke itu di apa ya? Diinget-ingetin lagi. Rasakan. Gara-gara kamu dulu begini. Gara-gara kamu enggak taat. Gara-gara kamu. Nah, gitu. Itu kan makin menambah sakit. Siapa yang mengatakan begitu? Para malaikat. Gitu. Para malaikat azab dalam pimpinan malaikat Malik itu, yang disebut malaikat Zabaniyah itu begitu itu sakit. Terus yang ketiga sakitnya lagi adalah dia bisa sambil disiksa itu, dia bisa melihat orang-orang di surga yang mendapat kenikmatan. Itu dulu. Ketika mereka disiksa, itu mereka sambil melihat orang-orang di surga yang mendapat kenikmatan. Itu yang makin bikin penderitaan tak berujung. Lalu ditambah lagi, ketika orang neraka sudah masuk neraka, orang surga sudah masuk surga, maka makhluk yang bernama waktu itu ditaruh di tengah antara surga dan neraka, kemudian disembelih. Disembelih, ada hadisnya itu. Disembelih artinya sudah tidak ada lagi waktu. Pada saat itulah penduduk neraka semua menangis, melolong, menjerit sekeras-kerasnya karena mereka tahu bahwa tidak ada lagi kesempatan untuk keluar dari neraka. Dan setelah orang masuk neraka itu ada yang sebagian 1 jam di neraka kemudian diangkat masuk surga. Ya. Ada yang 1 tahun, ada yang 10 tahun kemudian masuk surga. Gitu. Tapi begitu makhluk yang bernama waktu itu disembelih, maka sudah tidak ada lagi tuh. Berarti sudah habis orang yang punya kesempatan masuk surga. Jadi orang yang ketika meninggal husnul khotimah loh ya, artinya akhir yang baik itu, tapi kadang masih menyisakan dosa-dosa yang dulu mungkin belum ditobati, itu berarti mereka nanti di akhirat harus masuk neraka dulu. Naudzubillah min dzalik ya. Naudzubillah min dzalik. Nah, ketika semua sudah sesuai dengan amalnya, sudah selesai orang-orang yang tersisa itu, maka waktu tadi disembelih, saat itulah lipat keempat kesakitan orang di neraka itu. Nah, lipat keempat itu yang kemudian ketika
makhluk yang bernama waktu itu disembelih, orang di surga justru bersuka cita. Kenapa? Karena mereka juga merasa bahwa mereka akan di surga selamanya. Hanya ada dua itu dulu. Jadi wanata ashabul jannati ashaban nar. Maka saat itu kemudian penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka. Angqad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Hei penduduk neraka, kami mendapatkan apa yang dulu Tuhan kami janjikan kepada kami ternyata benar. Ternyata benar. Ya. Jadi ternyata benar. Dulu Tuhan kami menyarankan kami untuk menahan nafsu kami, menahan diri untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur terhadap apa yang diberikan Allah, tidak ambisius, tidak rakus. Kami taat karena kami percaya bahwa janji Allah tidak akan diingkari. Dan kami ternyata benar. Ketika kami dulu berakit-rakit dahulu di dunia, mau bersakit-sakit dahulu, tidak memperturutkan rasa rakus terhadap makanan dengan cara berpuasa, tidak memperturutkan ngorok tidur semalaman dengan cara bangun tahajud, tidak memperturutkan hura-hura harta dengan cara kami sedekahkan. Ya, kami dulu memang menahan diri di tengah gempuran manusia yang hedonis. Tapi waktu itu kami percaya bahwa Allah menjanjikan, tahanlah nafsumu di dunia, nanti akan kuberikan kebebasan seluas-luasnya di akhirat. Kami percaya itu, dan ternyata benar. Sekarang kami mendapatkan apa yang dulu dijanjikan oleh Tuhan kami. Nah sekarang saya bertanya sama kalian, wahai penduduk neraka. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Gitu. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhanmu kepada kamu itu benar? Gitu. Kan dulu juga Allah menjanjikan kepada manusia yang tidak mau taat bahwa kalau kamu berburu kenikmatan dunia saja dan lupa mempersiapkan akhiratmu, maka kamu akan kami bawa ke neraka jahanam. Begitu kan? Maka jawabnya apa? Qalu, na'am, benar memang. Benar memang. Benar. Jadi dulu sudah diperingatkan oleh Tuhan. Dan Tuhan-Tuhan mereka yang juga bernama nafsu, ternyata benar berada dalam neraka bersama mereka. Nah ini loh dulur, sesuatu yang saat ini kita beruntung karena ketika masih hidup ada peringatan ini. Apa yang diorama yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 44 ini masih belum terjadi ke kita. Sehingga kita masih bisa memilih tuh menjadi ashaban nar atau ashabul jannah. Gitu loh. Masih bisa sekarang memilih. Ya dulur ya. Masih melek semua ya? Melek semua ya? Melek, halo? Masih melek semua ya? Oke. Coba kita buka ya di surat An-Nazi'at. 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 Sudah? Surat An-Nazi'at ayat 36-37. An-Nazi'at itu di juz ke-29 sana. Sudah ketemu? Izin Gus. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.
Maka adapun orang yang melampaui batas. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat 38, lanjutan, gantian. Enggak, ayat 38. Gantian, enggak apa-apa, lanjut. Tadi sudah Pak Suhaibi ya, ayat 36, 37. Siapa yang nyalain mikrofonnya? Yang lebih mengutamakan kehidupan dunia. Langsung 39, Pak Asal. Oke, lanjut. Yang belum baca gantian. Yang 38, 39, silakan. Biar semua tahu bahwa yang saya sampaikan ini benar-benar dari Al-Quran dulu. Saya mempersilakan dulu itu karena begitu. Ayo, monggo gantian. Ayat 38, 39. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ayat 38 ya Gus. Dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. 39. Maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Nah, sudah jelas. Jadi ini yang dulu dijanjikan oleh Allah di dunia, bahwa orang-orang yang melampaui batas itu adalah orang yang lebih mengutamakan kehidupan dunia. Maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Udah dikasih tahu nih ketika di dunia. Nah, tapi ada sebaliknya. Ayo, yang ke-40 gantian. Izin Gus. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa. Oke, stop. Nih di ayat ini kan tadi yang ayat 38, 39 kan 37 orang yang melampaui batas itu orang yang lebih mengutamakan kehidupan dunia. Dan 39 dikatakan, maka orang seperti itu fa'inal jahima yal ma'wa, maka tempat tinggalnya neraka. Tapi ada sebaliknya nih. Ayat 40, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, inilah yang tadi saya sebut ya kan. Kalau kamu mau menahan diri, kalau kamu mau berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, mau bersakit-sakit dahulu di dunia, lalu bersenang-senang kemudian di akhirat, kamu mau menahan rasa laparmu untuk tidak diperturutkan dengan cara puasa sunnah, kamu mau menahan tidurmu tidak sampai berlarut-larut dengan cara tahajud, kamu mau menahan ambisi berlomba-lomba harta dengan cara bersedekah, maka kata Allah, ayat 41, monggo gantian. Surat An-Nazi'at tahu? Jin Gus. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Maka surgalah tempat tinggalnya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Ayo. Coba tadi Bu Yan sudah buka juga ya, tadi Bu Husnul. Ulangi lagi Bu Yan, ayat 41 tadi Bu Yan. Izin kulo. Oh Pak Yayan, silakan Pak Yayan. Maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Oke. Jadi ayat 40, ayat 41 yang tadi dibaca Bu Husnul, Bu Pak Yayan, Bu Anissa tadi, itu adalah janji Allah. Dan siapa wa amman khofa, yang takut akan melanggar larangan Allah, yang takut akan meninggalkan perintah Allah, dan ini wanahan nafsa 'anil hawa, dan dia mampu menahan hawa nafsunya. Ya itu tadi saya bilang, menahan hawa nafsu itu kan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Apa maksudnya? Mau bersakit-sakit dulu di dunia, tapi bersenang-senang kemudian nanti di akhirat. Nah, orang yang semacam ini dulu, itu dijanjikan Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi jelas sekali itu loh. Nah, ini yang ayo kita kembali ke ayat yang kita kaji di surat Al-A'raf. Maka ayat yang 44 ya, kita sudah di surat Al-A'raf ayat 44 ini. Maka pada saat sudah berada di masing-masing
berada di tempatnya masing-masing. Maka kemudian ahli surga bertanya kepada ahli neraka, kami dulu dijanjikan Allah, kalau mau menahan hawa nafsu, kalau mau tidak beralhaakumut takatsur, bermegah-megahan yang melalaikan, kami tidak begitu, maka kata Allah, kami akan dijanjikan yang jauh lebih enak. Tanah kita diberi seluas langit dan bumi, kebebasan tanpa lagi ada larangan dan perintah. Semuanya, mati pun tidak lagi, sakit tidak lagi, hidup yang tanpa mati, tanpa sakit, tanpa sholat, tanpa puasa, sepuasnya di akhirat. Kami mau menunggu itu. Kami sabar menunggu yang 99% di akhirat. Kami tidak ikut berebut yang 1% di dunia. Dan kami dapat. Lalu sekarang gimana dengan keadaanmu, wahai penduduk neraka? Itu percakapan antara ahli surga dan ahli neraka. Maka orang ahli neraka benar. Ketika ditanya gitu, qalu na'am, memang benar apa yang disabdakan, difirmankan Tuhan itu. Ternyata kami berada di neraka ketika kami dulu tidak mau menahan diri dari bermegah-megahan. Kami kesusu. Apa bahasa Indonesianya kesusu itu? Terburu-buru untuk menikmati di dunia sepuasnya. Kami benar-benar tidak yakin bahwa akan di akhirat ada seperti yang kamu rasakan. Akhirnya ya ini. Maka fa'adzana mu'adzinum bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Maka kemudian ada malaikat yang ditugas nyeru. Maka laknat Allah atas orang-orang yang zalim. Nah ini. Kan itu yang tadi saya sebut. Orang yang di neraka itu. Orang yang punya 4 atau 5 lipat kesedihan. Karena pertama ya siksaan sendiri. Yang berlipat-lipat sakitnya daripada di dunia. Yang kedua, mereka bisa melihat kenikmatan orang yang dalam surga. Yang ketiga, sambil disiksa itu mereka sambil dikata-katain. Nih, fadhuku ma kuntum taknizun. Dalam surat At-Taubah itu kan ada itu. Orang-orang yang menyimpan hartanya dan tidak mengeluarkan zakat atau sedekahnya. Maka emas atau perak atau harta mereka akan dipanaskan di neraka, lalu kemudian disetrikakan di dahi, di lempeng, dan di punggungnya. Sambil dikatakan, hadza ma kanastum fadhuku ma kuntum taknizun. Ini dulu yang kamu kumpul-kumpulkan, kamu simpan, tidak kamu sedekahkan, tidak kamu zakati. Maka rasakan sekarang apa yang dulu kamu kumpulkan. Sambil dibegitukan sakitnya itu. Lalu yang keempat juga, ketika mereka menyadari bahwa sebenarnya mereka sudah pernah dapat peringatan di dunia, tapi mereka mengabaikannya. Itu menyesalnya setengah mati. Apalagi yang kelima, kemudian ketika makhluk yang bernama waktu sudah disembelih di tengah-tengah antara surga dan neraka, yang menunjukkan bahwa sudah tidak akan ada lagi yang keluar dari neraka selamanya. Ya, siapa mereka yang zalim? Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Mereka yang kalau ada peringatan tentang akhirat apa segala macam nyinyir. Alah, akhirat apa sih itu? Apa itu? Asatirul awalin. Illa asatirul awalin. Itu hanya cerita-cerita dongeng apa itu? Nah, saya kemarin lihat ada satu komen salah seorang artis Hollywood yang sangat terkenal, Arnold Schwarzenegger itu. Terkenal banget quote-nya itu. Pembicaraan tentang hidup setelah mati itu hanyalah ilusi orang yang tak berpendidikan katanya. Nah, itu diucapkan seorang artis Hollywood terkenal. Berarti 1500 tahun yang lalu ketika orang membantah Rasulullah Muhammad SAW tentang konsep surga dan neraka, tentang akhirat, itu kan ucapan orang purba, sudah kuno gitu loh. Jadi sesuatu yang sudah dibantahkan oleh orang dahulu sekarang diulangi lagi. Membuktikan bahwa manusianya bisa mati itu orang kafir, tapi setannya kan nggak mati. Dan bantahnya tetap sama gitu ya. Nah, dianggap yang namanya kafirun itu ingkar. Tapi hati-hati, meskipun kita ini lahirnya Islam yang percaya akhirat, kiamat, tapi kadang kalau praktek kita tidak mempersiapkan ke sana, ya doa namanya kafir dalam hati gitu ya. Lalu kemudian kalau ada ajakan untuk berbicara, diskusi tentang itu, kemudian kita mehleng,
lalu ngajak orang lain untuk tidak dengerin, itu termasuk yasudduna an sabilillah, menghalangi jalan Allah. Ada orang mau, saya mau wakaf loh ya, gitu. Oh, jangan, kamu tuh coba mbok lihat keluargamu masih begini begitu. Yasudduna an sabilillah itu. Sudah dirinya enggak, tapi ada orang mau begitu dikendor-kendori. Yasudduna an sabilillah, meskipun lahirnya muslim, hati-hati loh ya dulu. Wa bainahuma hijabun 'alal a'rafi rijalu ya'rifuna kullam bisimahum. Dan di antara surga dan neraka ada tempat yang namanya al-a'raf. Al-a'raf itu tempat yang tinggi. Itu tempat kayak semacam tempat menunggu. Mereka ini orang-orang yang timbangan amalnya itu konon sama. Jadi ketika ditimbang itu sama. Jahatnya juga banyak, baiknya juga banyak, sama. Sehingga ini kayak tempat menunggu. Dan mereka saling mengenal. Nah ini ya'rifuna kullam bisimahum, dari tanda-tanda mereka. Wa nada ashabal jannati an salamun alaikum, dan mereka yang di Al-A'raf ini, beberapa orang ini mengucapkan salam sejahtera, selamat pada kalian yang sudah masuk surga. Tapi mereka lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Mereka belum waktunya masuk surga, masih menunggu. Padahal mereka sudah sangat ingin. Mereka nanti suatu saat tetap akan masuk surga. Ya, akan masuk surga. Cuma itu tadi, ada masa menunggu. Dan jangan dikira ya masa menunggu di sana itu sebentar. Hati-hati. Masa menunggu di sana itu bisa puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun. Tapi mereka juga mendapatkan rezeki. Nah, tetapi kan paling enak kan kalau kita segera masuk surga gitu loh. Ya. Tuh. Saya rasa itu kajian kita. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan, silakan. Izin Gus. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ngapunten Gus. Jujur mawon mengerikan. Yang kata yasudduna an sabilillah, menghalang-halangi dari jalan Allah. Ini apa juga enggak termasuk orang yang ngapunten, sering ada jangan ikut ngaji di SPMAA, jangan ikut ngaji di Pak Warso. Itu tidak bersanad. Itu tidak ini, tidak itu. Ini apa termasuk, apa enggak termasuk ini Gus? Ngapunten Gus, dan ini kadang-kadang yang seperti ini yang saya lihat itu justru orang-orang yang dalam tanda kutip seolah-olah mengerti gitu loh. Matur suwun Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biarin mereka Pak Warso. Biarin aja. Jadi orang seperti itu akan ada di setiap zamannya, di setiap peradaban itu sudah ada. Dan memang itu sudah dinubuahkan dalam kitab suci bahwa setiap kali kebenaran datang, maka Allah juga mengimbangi itu dengan membiarkan ada orang-orang tokoh-tokoh yang menjadi lawan, menjadi sparring partner istilahnya. Nah, maka ayat ini ayo kita tujukan kepada kita saja, orang-orang di sekitar kita, mungkin keluarga kita, diri kita sendiri mungkin, yang kadang yasudduna an sabilillah itu halus banget, nggak kerasa itu. Ada orang yang berkeinginan untuk menambah tingkatan takwanya, entah menambah sedekahnya atau menambah ibadahnya, tapi dikendor-kendori. Nah itu loh. Pas ngaji di sana udahlah, ngaji yang nggak harus tiap hari lah. Nah kayak gitu-gitu. Hal-hal sederhana semacam itu kalau catatan di mata Allah termasuk yasudduna an sabilillah juga ini. Ada yang cara keras seperti yang tadi Pak Warsa sampaikan itu dengan cara, wis jangan kamu itu, spema sesat gini. Ya ada yang begitu, itu sudah menjadi bunga perjuangan. Saya merasa skarpelah enggak apa-apa. Justru shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya gitu aja. Tapi justru yang lebih perlu kita waspadai ya di dalam kompleks diri kita sendiri. Hati-hati. Karena halus kadang itu. Ada suami yang kepengen, Dek, aku punya uang sekian. Kemarin lah kamu sudah tak belikan baju, sekarang mau belikan baju untuk bajumu di akhirat dengan cara memberikan baju anak yatim. Gimana, Dek?
Ya sedekah ya sedekah. Kemarin kan sudah. Ini ya untuk kapan lah, nanti aku juga mau ada kondangan lagi, nggak perlu baju lagi. Nah, ya gitu itu termasuk ya sudu ansabilillah. Demikian pula kalau suami ketika istri kepengen, Mas saya itu lo punya warisan di sana, pengen tak wakafkan. Kamu jangan gitu, Dek, saya juga masih butuh modal. Padahal ya kerjaan ya sudah alhamdulillah ada rezeki cukup. Nah ini mau untuk sangu akhirat. Jangan gitu. Nah ini termasuk ya sudunan sabi lillah. Kalau yang kadang remeh, Mas aku izin puasa ya. Puasa apa? Ya Senin Kemis aja lah. Ya, kamu itu nggak usah tambah-tambah lah. Kalau gali sumur 3 meter aja udah keluar air, ngapain harus 10 meter? Maksudnya, ya kalau puasa Ramadan aja udah bagus, ngapain harus puasa sunnah segala macam? Cari sakit. Wah, kayak bener gitu kan logikanya. Tapi itu termasuk ya sudunan sabi. Jadi ayo hati-hati terhadap yang seperti ini. Kalau yang itu memang benar tadi Pak Warsa bilang itu ada pasti. Tapi ya sudahlah, itu orang di luar sana. Gitu. Lebih kesorotan diri kita sendiri. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi Halo wabarakatuh. Vanessa, apa yang mau disampaikan? Sepertinya ini pendapat aja Gus ya. Apa yang paparan dari ayat ini memang kita selalu temukan, apalagi mungkin di fenomena saat ini di kehidupan, semua lini kehidupan, lingkungan kerja, lingkungan bisnis dan apapun ya. Karena ini mungkin sebuah tantangan dalam beramal ma'ruf nahi mungkar ya Gus. Nah, cuman acap kali yang mungkin yang sering saya hadapi itu di lingkungan kerja itu begitu beratnya, pada sekitaran secara lingkungan adalah mereka adalah orang yang terdidik, bukan hanya levelnya adalah sarjana dan S2, tapi acap kali kalau dalam hal kebenaran disampaikan kadang-kadang bilangnya udah takdir itu. Selalu dibentukannya takdir. Jadi logika mereka, jadi kalau ada satu ide dari alat penyampaian ide dari seseorang dan ini menimbulkan suatu konflik dalam dirinya, ketidakcocokan, dan itu sekali lagi kan itu nafsu ya Gus ya. Tapi acap kali kalau mungkin dijelaskan, dipahamkan itu udah takdirnya, udah karakternya, udah. Jadi akhirnya susahnya kalau kita mau masuk terlalu jauh, ya akhirnya kita disingkirkan sendiri, dijauhi sendiri. Nah itu yang mungkin hal ini yang memang cukup berat sih, menyampaikan beramal ma'ruf nahi mungkar itu memang nggak mudah, karena konsekuensinya setiap kali kita ya mungkin akan dibenci, akan disingkirkan, akan tidak dipakai dan lain sebagainya. Karena lagi-lagi logika mereka selalu mengutamakan logika tanpa melihat sisi lain, bahwa di balik apa yang dia sampaikan itu tentunya ada hawa nafsu yang tidak mereka sadari, yang membuat mereka semakin terjebak dengan hal-hal yang dia sampaikan atau dia pahami itu Gus. Mungkin itu, dan mungkin itu aja Gus yang mungkin saya sampaikan. Terima kasih Vanessa. Jadi memang ya warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setan itu kan bekerjanya itu di dalam pusat kontrol manusia. Kalau komputer gitu motherboard-nya lah. Prosesor utamanya motherboard yang tempat nanam aplikasi itu, setan itu bekerja di sana sebagai virus. Kalau sudah aplikasi atau motherboard-nya udah kena virus, ya sudah. Apapun yang keluar dari motherboard itu ya di layar itu udah kayak dari situ, padahal tadi virus itu. Manusia juga sama. Ketika manusia hatinya sudah dikuasai setan, surat Al-Mujadalah 19 kan begitu. Istawala alaihi syaitan, ketika manusia sudah dikuasai setan, itu ya apa aja logika yang muncul seolah-olah logikanya sendiri, padahal tadi logika dari setan gitu loh. Nah itu yang saya sering tulis, logika dari setan sering masuk akal banget. Nah itu yang harus kita hati-hati ya. Saya rasa itu. Ada lagi? Cukup nggak? Oh Pak Yan, silakan. Waktu udah siang, Bos. Besok aja. Oke, besok. Tapi besok kapan ya? Jangan lupa ya, karena penting itu mesti. Iya. Jangan lupa ya.
masih terkait yang sekarang tapi ditanyain besok, Gus. Oke, nah Bapak. Oke, siap. Karena udah Besok siang saya ini. kasih prioritas, Gus. Bagus, boleh. Ingetin ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah. Kita sampai ketemu besok. Ada pertanyaan menarik ini kayaknya dari Pak Yan besok. Makanya jangan lewatkan gelombang yang sama di channel yang sama. Oke. Semoga bermanfaat, berfaedah. Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat wal akhir muslim. Allahumma ahdina fi man hadaita wa afina fi man afait. Wa barik lana fi ma qaddarna syama'id. Taufiq wa atubu ilaik wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma da'ana al-bala wa la qadar. Amin. Amin. Rabbana man nafaqtu bina ma'a syahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan. Ta'ala nabiyaka dan dia ada kata. Amin. Allahumma afriq lana sabra sabit imana wa sunna. Wa naj'alna muslimin laka mudhiratan wa tawassul. Arina manasikana tub alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an.